warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wardatul Kamalia dengan NIM 2002104021105. Di sini saya akan mereview novel angkatan 2000, yaitu yang berjudul Negeri Lima Menara oleh Ahmad Fuadi. Pengarangnya sudah jelas, yaitu Ahmad Fuadi. Dan ini merupakan novel cetakan yang ke-9, dicetak pada November 2010. Novel ini berkisah tentang 6 sahabat, yaitu Alif Fikri Caniago dari Sumatera Barat, Raja Lubis dari Medan, Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumedang, Atang dari Bandung, dan Baso Salahuddin dari Goa. Keenam anak ini bersekolah di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur. Mereka memiliki mimpi yang rasanya tidak mungkin tercapai karena terlalu tinggi untuk anak-anak seusia mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai dekat, saling berbagi cerita bahwa mereka memiliki cita-cita yang tinggi. Bahkan Alif yang semulanya ingin meneruskan pendidikan di SMA dipaksa dimasuk pesantren oleh kedua orang tuanya lantaran ingin Alif dapat menularkan ilmunya dari pondokan kepada masyarakat luas. Alif itu ingin kelak setelah lulusnya melanjutkan kuliah di ITB dan menjadi insinyur seperti Habibie. Saat itu Alif merasa jalan untuk menempuh cita-citanya sudah tertutup. Namun di pondokan tersebut justru dia menemukan kekuatan untuk mencapai impiannya. Alif yang semula beranggapan bahwa pesantren adalah konservatif, kuno dan kampungan adalah salah besar. Bersama 5 sahabatnya tersebut, Alif memiliki kebiasaan berkumpul di bawah menara. Dan mereka menamakan diri sebagai Sohibul Menara atau sahabat masjid atau pemilik menara. Di bawah menara itu pula, tekad mereka semakin kuat untuk meraih impian tersebut dengan mantra sakti yang diajarkan pesantren, yakni Manjada Wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Dari proses pembelajaran dan mantra di pesantren itu, mereka selalu berpikir visioner dan bercita-cita besar. Mereka pun berhasil membuktikannya. Anak-anak kampung yang sangat tidak percaya diri itu kemudian berhasil menjadi orang besar karena memiliki tekad yang luar biasa, kerja keras, dan tidak melupakan doa. Sekarang saya akan membahas unsur intrinsik yang ada pada novel Negeri Lima Menara. Yang pertama, tema. Tema dari novel Negeri Lima Menara ini adalah pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari latar tempat, yaitu di pesantren, di mana kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari oleh tokoh utama adalah belajar. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan novel berikut. Bagai sebuah konspirasi besar untuk mencuci otak, metode total immersion ini cocok untuk dengan lingkungan yang sangat mendukung. Tidak cukup dengan itu, entah siapa yang menyuruh, banyak di antara kami yang membawa kamus. Kalau bukan kamus cetak, kami pasti membawa buku mafradat, buku tulis biasa yang dipotong kecil, sehingga lebih tipis dan gampang dibawa kemana-mana. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Adapun tokoh dan penokohan dalam novel Negeri Lima Menara ini adalah yang pertama Alif, yang merupakan tokoh utama, yang protagonis. Alif digambarkan sebagai sosok generasi muda yang penuh motivasi, bakat, semangat untuk maju, dan tidak kenal menyerah. Yang kedua, Baso. Baso merupakan tokoh yang protagonis. Baso adalah teman Alif yang merupakan anak paling rajin dan paling bersegera untuk disuruh ke masjid. Adapun tokoh lainnya yaitu Raja, Said, Dul Majid, dan Utang dalam novel ini digambarkan sebagai tokoh yang protagonis. Keempat-empatnya merupakan teman Alif sesama Sahibul Menara. Dan yang terakhir, Ustadz Salman. Ustadz Salman dalam novel ini juga merupakan tokoh yang protagonis. Merupakan wali kelas Alif, laki-laki muda bertubuh kurus, bersuara lantang. Yang keempat, latar tempat dan latar sosial. Adapun latar tempat dari novel ini yaitu
di Pondok Madani. Hal ini didukung oleh tema yang ada, yaitu pendidikan. Sedangkan latar sosialnya adalah keadaan seorang pelajar yang juga terpaksa menempuh jalan lain untuk menggapai impiannya. Namun, jalan itu justru membawanya pada hal-hal tak terduga untuk mendapatkan bonus dari bermimpi. Contoh kutipan novelnya, Pondok Madani diberkati oleh energi yang membuat kami sangat menikmati belajar dan selalu ingin belajar berbagai macam ilmu. Lingkungannya membuat orang yang tidak belajar menjadi orang aneh. Karena itu cukup sulit untuk menjadi pemalas di PM. Yang kelima, saya akan membahas sudut pandang. Dalam novel ini, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini dikarenakan tokoh utama selalu menyebut dirinya dengan kata aku. Contoh kutipannya, aku baca suratnya sekali lagi. Senang sekali membaca surat dari kawan lama. Tapi aku juga iri. Rencana masuk SMA-nya juga rencanaku dulu. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis dalam novel sangat inspiratif. Dari tiap-tiap katanya, kita bisa merasakan kekuatan pandangan hidup yang mendasari bangkitnya semangat untuk mencapai harga diri, prestasi, dan martabat diri. Contoh kutipan novelnya, dulu kami melukis langit dan membebaskan imajinasi itu lepas membumbung tinggi. Aku melihat awan yang seperti benua Amerika, raja bersikeras awan yang sama berbentuk Eropa, sementara Atang sangat percaya bahwa awan itu berbentuk Afrika. Baso malah melihat semua ini dalam konteks Asia, sedang Said dan Dul Majid, awan itu berbentuk peta negara kesatuan Indonesia. Dulu kami tidak takut bermimpi, meski juga kami tidak tahu bagaimana merealisasikannya. Tapi, lihat hari ini. Setelah kami mengerahkan segala ikhtiar dan menggenapkan dengan doa, Tuhan mengirim benua impian ke pelukan kami masing-masing, dan kun fayakun, maka semua awalan impian kini hidup yang nyata. Yang ketujuh, amanat. Adapun amanat dalam novel ini adalah sebuah perenungan yang diberikan oleh penulis bagi pembaca untuk tidak putus asa dalam hidup dan bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Kutipan novelnya, jangan pernah remehkan impian walaupun setinggi apapun. Tuhan sungguh maha mendengar. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik dalam novel Negeri Lima Menara. Ada dua unsur, yaitu nilai agama dan nilai moral. Adapun nilai agama yang terdapat dalam novel ini yaitu salah satu bukti kalimat dalam novel yaitu manjada wajada, yang berarti siapapun dapat meraih cita-citanya asal ia bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, di dalam novel ini banyak mengajarkan nilai agama yang tidak terdapat pada novel-novel lain. Sedangkan nilai moralnya yaitu kebersamaan sahibul menara dalam menghadapi kerasnya didikan pesantren yang mengajarkan bahwa sebagai penuntut ilmu kita harus sabar dan tidak pantang menyerah menuntaskan apa yang telah dimulai. Dan adapun nilai-nilai moral lainnya yang terdapat pada novel ini berupa nilai moral hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu seperti berdoa, tawakal, bersyukur, mohon ampun, ikhlas. Dan yang kedua ada nilai moral hubungan manusia dengan manusia lainnya, yaitu seperti tolong-menolong, memberi nasihat, bersahabat, berbakti kepada orang tua, berbagi, empati. Dan adapun yang terakhir yaitu nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu seperti pantang menyerah, ikhlas, tanggung jawab, tekad yang kuat, dan berjiwa yang besar. Kelebihan dari novel ini yaitu sangat inspiratif karena dapat mendongkrak semangat anak muda untuk menggapai cita-cita dan bersikap patuh kepada orang tua. Selain itu, novel ini juga mampu merubah pola pikir masyarakat mengenai kehidupan di pondok pesantren yang identik hanya belajar ilmu agama saja. Namun faktanya mereka juga mempelajari bahasa Inggris, kesenian, bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan lainnya. Novel ini juga mengajarkan kepada semua orang untuk tidak meremehkan impian yang tinggi.
Kita harus yakin bahwa kita bisa mewujudkannya dan harus tetap diiringi dengan doa tentunya. Dan adapun kekurangan dari novel ini terletak pada alur cerita yang datar serta konflik yang kabur. Di sisi lain, penulis seolah menunjukkan konflik cerita yang lebih ditekankan pada pertentangan batin yang dialami oleh tokoh Alif, akan tetapi dalam ekspektasi sebuah karya sastra, konflik yang dimaksud dirasa tidak pas untuk diusung dalam sebuah novel. Novel ini cocok untuk dibaca oleh anak-anak muda dan juga layak dijadikan sebagai bahan ajar untuk siswa SMA. Karena novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak muda untuk mewujudkan mimpinya di tengah kemiskinan keluarganya. Dan dalam novel ini juga ditemukan nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai moral agama, kebudayaan, dan sosial yang nantinya dapat diteladani oleh pembaca yang dalam hal ini adalah peserta didik. Selain itu, novel ini dapat menginspirasi dan memotivasi mereka, yaitu anak-anak muda, kelak dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sekian review novel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.